Kalau di rumah tuh ada simpan emas. Simpan. Ya. Di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Tapi kalau sudah bicara takwa, bukan bicara boleh atau tidak lagi, tapi bicaranya Allah suka atau tidak. Setiap kali gajian main judi, setiap kali gajian makan mewah, lihat yang udah punya duit masih stres, ada. Iya, benar. Yang udah punya jabatan masih nyuri dari rakyatnya, apalagi. Yang pasangan udah cantik masih selingkuh, waduh itu lagi heboh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sahabat Minigol dimanapun berada. Hari ini kita kembali lagi pada acara Ngobras, ngobrol soal emas. Tapi hari ini kita tidak hanya khusus bahas soal emas, karena hari ini di studio kita sudah hadir seorang bintang tamu yang luar biasa, Masya Allah. Anak muda, ganteng, terus juga pengetahuan agamanya dan juga masa lalu yang luar biasa gitu. Dan saya melihat begitu saya melihat beberapa video beliau, ini cukup luar biasa karena sebuah perjalanan yang menurut saya sedikit orang yang bisa mengalami hal seperti itu gitu. Mudah-mudahan nanti menjadi inspirasi buat kita semua. Oke, teman-teman semua, mari kita sambut tamu kita hari ini, Ko Dennis Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah gitu. Ini terima kasih sebelumnya karena ini sudah sampai ke studio kita gitu. Ini sebuah berkah yang luar biasa buat kami gitu. Karena saya dari ngaji bareng. Iya, dari perjumpaan saya di di layar HP dengan Korinte. Wah, ini Masya Allah, ini anak muda yang luar biasa. Ini kayaknya mudah-mudahan suatu saat saya berjodoh untuk ketemu dengan beliau dan juga mudah-mudahan bisa bersama-sama untuk sekedar mengingatkan masyarakat banyak soal riba, soal nabung dan juga soal hal-hal baik lainnya gitu. Mungkin ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya tanya gitu. Jadi diantaranya kan saya melihat video-videonya Ko Dennis itu luar biasa, Masya Allah, dari perjalanannya yang di Thailand itu, terus juga di Bogor yang berguru kepada Kiai Ahmad Fatur Rahman dan lanjut dengan Agim dan berbagai guru lainnya. Hadirlah beliau hari ini. Ya, Masya Allah, insya Allah berguru banyak gurunya gitu ya. Nanti kalau soal emas boleh insya Allah berguru kemana gitu. Insya Allah juragan. Ya. Jadi ada beberapa yang pengen kita tanyakan Bang di sini. Udah di list sama teman-teman nih gitu kan. Jadi kan kelihatannya sekarang seperti yang mungkin sempat saya singgung tadi ya. Anak muda kita ini cukup luar biasa dengan gadget nih kan. Apa-apa maunya mau instan, mau cepat, mau segala macam, tidak sabaran pingin ini, pingin itu dan segala macamnya gitu. Jadi saya lihat Ko Dennis tuh punya background lah ibaratnya kan, cerita yang kelihatannya sinkron dengan apa yang dikerjain sama anak muda sekarang. Jadi kira-kira apa tuh tipnya Ko Dennis supaya anak-anak muda ini tertarik nantinya untuk hal-hal yang positif, misalnya menabung dan investasi yang kira-kira aman dan tidak mudah tertipu gitu. Baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya begitu ya anak muda sekarang. Kalau sebetulnya cara kami dakwah itu aslinya udah nggak perlu lagi sih ngajak atau ngasih tahu bahwa haram, ini neraka nih kayak aslinya para koruptor juga tahu kok yang mereka lakuin nggak boleh. Makanya kita lebih suka ngajak, mikir aja ya. Karena kan salah satu persamaan kita semua yang dibebani syariat adalah sama-sama diberikan akal. Kecuali kalau akarnya udah nggak jalan, ya itu mah bahkan udah nggak wajib sholat. Ya. Nah, kalau misalnya selagi masih ada akalnya, masih tidak suka kalau dipanggil sebagai, kan manusia nggak suka kan dipanggil, kucing kamu, enak aja, aku bukan kucing karena aku berakal. Yuk, udah kita sama-sama ke akalnya. Maka aslinya sih kalau kata saya mah cengli-cengli aja gitu ya.
orang mau ngejar kebahagiaannya masing-masing. Ada yang ngejarnya dengan dia pengen populer, dengan harta, dengan lain-lain. Tapi yang udah kami ambil kesimpulan dari sejauh ini bak-bak, sebagaimana yang tadi diceritain, udah kesana, udah kesini, udah kesut, udah ngegelincir, udah ngeguling, udah tikusruk. Gini aja lah, kita punya keinginan tidak manusia? Pasti punya. Apa Allah juga punya keinginan? Punya. Allah ingin kita selamat. Dari lahir sampai sekarang, jawab dengan jujur. Apa kita lebih banyak ngejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Keinginan sendiri. Terus kita udah ngejar keinginan diri sendiri, bahkan sebagian orang udah tercapai itu keinginannya, pengen viral beneran viral, pengen kaya beneran kaya. Tapi apakah setelah tercapai pun dia langsung jadi manusia yang paling bahagia seutuhnya tanpa pernah sedih sedikit? Iya. Nggak juga. Jadi yuklah, harus berapa kali patah hati, sedih dan kecewa lagi baru sadar bahwa yuk, bahagia itu bukan pada apa yang kita inginkan, tapi pada apa yang Allah inginkan. Masya Allah. Udah jelas banget itu mah. Tinggal kita mau nurut nggak. Bahasanya kalau mau jujur mah kitanya aja gitu terlalu keluar dari jalur seharusnya. Ibarat gini lah. Kalau ibarat orang bikin kulkas, tujuannya pengen untuk buat dinginin makanan. Iya. Kalau ternyata si kulkas nggak bisa dinginin makanan, rusak dong. Iya, mau nggak mau kudu diservis dong. Kalau nggak ada yang mau servis, dibuang dong. Nah terus kita diciptakan kan nggak ujuk-ujuk jreng simsalabim ada. Berarti ada yang menciptakan dan sang pencipta itu punya tujuan ngapain kita dibuat. Terus kita ngelakuin tujuan hidup selama ini, bok invest sana invest itu segala macem dengan alasan aku bahagia dengan cara ini. Itu sama aja kayak si kulkas berusaha pengen jadi mesin cuci, si kulkas berusaha pengen bisa jadi kipas angin, ya nggak nyambung. Jadi kita mau sampai kapan gitu akhirnya sok tahu terus menerus bahagia tuh dengan cara ini kok. Bahagia tuh dengan enggak tuh lihat. Yang udah punya duit masih stres, ada. Iya, benar. Yang udah punya jabatan masih nyuri dari rakyatnya, apalagi. Yang pasangan udah cantik masih selingkuh, waduh itu lagi heboh. Katanya itu semua sumber kebahagiaan, tapi ada yang udah dapet enggak bahagia juga. Kok malah lebih bahagia yang kejar apa yang Allah pengen daripada yang dirinya pengen. Orang-orang soleh terdahulu, para nabi dan yang lain. Kata orang mereka dikatain, ih bodoh ya, melakukan itu semua, ninggalin perusahaan itu, ninggalin uang segitu banyak hanya demi Tuhan yang tidak terlihat itu. Yang ledek kayak gitu tiap malam masih nangis mikirin cicilan. Ya, giliran sih orang yang di enggak ada, mau ya tenang aja. Masya Allah. Ini saya kalau melihat Kodenis ini kayak melihat Agim gitu, Masya Allah. Kayaknya cukup banyak warnanya beliau di apa namanya Kodenis ini. Tapi sebelum hijrah itu memang bicaranya gaya bicaranya seperti itu? Apa emang berubah setelah hijrah? Enggak juga ya. Kalau lagi waktu masih tinggal di Thailand kan jarang ngomong Indo justru. Oh iya. Ngomong kalau nggak Mandarin, bahasa Thailand, atau nggak bahasa Inggris. Oh, Masya Allah. Kan aneh juga ya bahasa Inggris dicengkokin Sunda. What are you doing? Iya, tadi menarik yang disampaikan Kodenis tadi soal kehendak manusia dan juga kehendak Allah gitu kan. Kan kelihatannya memang sudah sangat ini nih agak cukup mengerikan lah menurut saya sebagai orang tua gitu. Hari ini kita bebannya cukup luar biasa gitu, maksudnya untuk menjaga anak-anak kita dari yang sekarang dikampanyekan segala macam ini kehendak manusia, kehendak bebas segala macam gitu kan. Mau bebasnya gitu kan. Sedangkan kalau kita ngikutin kehendak Allah udah selesai kan? Selesai, aman, nyaman, tenang, tentram, mulia, dunia, akhirat, makmur, terpenuhi, nyaman. Mau sampai kapan lah so taunya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ini sebenarnya mungkin tidak sesuai dengan persis dengan apa yang diminta oleh teman-teman semua gitu. Tapi intinya gini Kodenis. Kalau di rumah itu ada simpan emas. Simpan. Ya, jadi gini ya Kodenis ya. Saya sedikit bahas gitu. Kita di Minigol itu totalnya ada lebih kurang 200.000 reseller. Ya, 200.000 reseller. Dan itu sangat sedikit sekali keterlibatan anak-anak Gen Z gitu. Umur 25 tahun ke bawah itu sangat sedikit sekali. Dan itu saya merasa agak sedikit gagal di situ ya. Ini kenapa ya kok kayaknya anak-anak muda ini nggak tertarik dengan emas itu. Nah, ini kira-kira apa kira-kira tuh yang menurut Kodenis yang lebih menarik minatnya teman-teman itu? Sebetulnya ya itulah ya, karena kan masalahnya arus yang ada zaman sekarang dengan sistem pemasarannya mereka yang lebih masif, akhirnya itu mempengaruhi pemikiran mereka. Walaupun aslinya
memang kadang ya ibaratnya ada orang yang dulunya bak-bak dulu lah, ada yang orang dulunya hancur dulu lah, baru akhirnya sadar. Dan kabar baiknya kalau urusannya sama Allah mah, mau maksiatnya 60 tahun, tobatnya sehari sebelum mati, ya Allah masih punya kuasa buat ngampunin gitu ya. Itu benar-benar maha baiknya Allah. Tapi balik lagi kita ngajak pikir lagi aja lah ya. Jadi gini ya, apa namanya? Saya melihat sudah tidak mempan lagi kalau misalnya kita memberikan penjelasan dengan hadis apa namanya perkataan Nabi misalnya bahwa di akhir zaman tidak akan ada yang berlaku selain dinar dan perak atau emas dan perak gitu ya. Dan kelihatannya tidak bisa kita menggunakan kempek itu. Kita ini ibarat gini loh istilahnya loh. Saya mudah-mudahan kita mempunyai kekhawatiran yang sama gitu. Kita ini di negeri 1000 kiai, 1 juta ulama ustadz gitu. Tapi kita terkepung oleh riba, pinjol, judi online dan segala macamnya gitu. Ini menjadi apa namanya menurut saya ini kita ini kenapa ya? Insyaallah. Ini dia kadang ada yang kurang itu kita tuh biasanya suka soleh sendiri, Pak. Iya. Iya soleh mah soleh gitu sendiri. Ibadahnya rajin, ininya untuk ibadah hariannya sendirinya rajin, tapi untuk menjadi rahmatan lil alaminnya itu belum. Makanya balik lagi lah. Ketika kita tadi sudah yakin bahwa apa yang Allah tunjukkan dan Rasulullah tunjukkan itu jadi kebaikan, yuk kita ajak sama-sama mikir ya. Begini, orang bilang zaman sekarang katanya lebih maju, lebih bagus. Dengan uang 1.500.000 bisa bawa pulang mobil loh. Riba tapi leasing dengan segala macem ya. Terus tapi gimana kok kita yang katanya teknologi lebih maju, kalau pengen jujur, kenapa kita belum lebih baik daripada orang-orang yang terdahulu? Padahal dulu belum ada internet banking, belum ada apapun segala macam. Padahal kita tadi yakin, oke, balik lagi kita pengen ikut lagi sama Al-Quran, sama Sunnah misalkan. Ya, Nabi juga dulu menggunakan emas, dinar dan dirham sebagai untuk transaksinya. Tapi balik lagi. Padahal waktu di zaman terhebat itu, kalau kita mau jujur, zaman sekarang sama zaman dulu ini yang perbedaan yang paling kentara adalah Al-Qur'annya. Contoh, sekarang kita ke masjid, wah ini Al-Qur'an banyak banget. Bisa jadi banyakkan Al-Qur'an daripada yang sholatnya. Ya. Tapi zaman dulu, zaman yang disebut Nabi sebagai zaman terbaik, zaman para sahabat menjadi orang-orang luar biasa yang dididik oleh Nabi, dan Nabi didikkan dengan Al-Qur'an, ternyata emang Al-Qur'an waktu itu di zaman itu udah ada berapa? Kan baru jadi mushaf itu kan benar-benar di zaman Utsman. Zaman Utsman ya. Dan di zaman Utsman itu bukan cuma Mekah dan Madinah, tapi satu jazirah Arab sebesar sekarang terpecah jadi 7 negara, ya. Arab Saudi, Oman, Yaman, Qatar, Uni Emirat Arab, lalu Persia sudah takluk, Romawi Selatan sudah takluk, Afrika bagian utara, Mesir, Maroko, Tunisia, Libya, Aljazair itu udah muslim semua. Daerah seluas itu, mereka orang-orangnya jadi hebat, katanya ngikutin Al-Qur'an. Padahal di zamannya Utsman, Al-Qur'an baru ada 5. Baru ada 5, Masya Allah. Dan terus mereka itu gimana caranya bisa hebat? Padahal katanya Al-Qur'annya nggak kayak kita sekarang, di mana-mana di kantong ada Al-Qur'an dan segala macam. Yuk, emang kalau pengen jujur, kalau memang kita lebih hebat, kenapa kita tidak bisa mengalahkan mereka? Memang kalau sudah bicaranya apa yang sudah ditunjukkan Allah dan Rasulnya, yuk kita berarti sedang bicara keberkahan. Kalau guru kami dulu bertanya, kok nggak bisa dong semuanya kembali lagi dengan contoh teladan dari Al-Quran, dari Sunnah dan segala macam. Ditantang balik oleh beliau. Bawakan masalah paling berat di zaman sekarang, kami bisa bawakan masalah yang lebih sulit di zaman dulu, dan udah selesai sama Al-Quran sama Sunnah. Masya Allah. Jadi apa namanya? Saya melihat kalau misalnya kita betul-betul yakin gitu bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Al-Quran dan juga hadis sunnah gitu kan. Tapi mungkin tidak semua orang punya keyakinan seperti itu. Mungkin hanya segelintir itu. Karena kalau misalnya kita lihat hari-hari ini gitu, yang seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita terkepung. Bahkan ustadz-ustadz pun kadang-kadang tidak tahu lagi bahwa dia terkena riba gitu. Misalnya cicil motor segala macam apa gitu. Dia nggak sadar gitu. Karena emang masyarakat ini kelihatannya tidak lagi bisa membedakan mana yang riba, mana yang bukan. Gitu kan? Dan kita akan berdebat, ada ikhtilaf ulama segala macam hal seperti itu. Tapi betul seperti yang Koris bilang tadi, kita bisa kembali ke situ. Dan ya ada akhirnya yang ada hanya perdebatan, tapi solusinya nggak ada. Seperti itu kan? Jadi kita bayangkan, kita ibaratnya mungkin kalau kita hitung di seluruh dunia, mungkin kita salah satu yang paling banyak ulamanya, ustadznya, tapi kita terkepung dengan hal-hal seperti itu gitu. Kan ya, Kak, salah satu nyikapinnya kalau kami, yuklah jangan ngelihat suatu hal itu dari sudut pandang fikih saja. Fikih itu bagus,
ya. Tapi masalahnya fikih itu hanya bicara boleh atau tidak, halal atau haram, paling mubah, makruh, sunnah, dan lain-lain. Tapi guru kami selalu mengingatkan, di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Tapi kalau sudah bicara takwa, bukan bicara boleh atau tidak lagi, tapi bicaranya Allah suka atau tidak. Akan ada jenis orang yang mereka akan berkata, apa ya contoh, apa ya hukumnya baca komik? Lalu dijawab oleh ulama fikih misalkan, oh itu mubah, itu boleh misalkan. Tapi akan ada orang yang memakai sudut pandang lain, kacamata lain, dan dia berkata, aku nggak peduli ya mau apa hukum baca komik itu, yang aku tahu aku lebih disukain Allah kalau aku baca Quran daripada baca komik. Masya Allah. Itu lebih enak itu hidup kayak gitu. Beneran. Cara pikirnya mesti ini ya, mesti disamain berarti ya. Yuk kita mesti ganti sudut pandang tak izin. Masalah yang sekarang orang suami pelit sama istrinya. Kalau mau jujur ya tidak cukup yakin bahwa kalau kita ngasih ke istri Allah bakal kasih lebih. Orang pelit sedekah nggak cukup yakin bahwa Allah akan di Al-Baqarah 261 akan dibalas minimal 700 kali lipat. Orang berani selingkuh nggak cukup yakin bahwa dirinya sedang didiat oleh Allah dan yang rugi dirinya bukan orang lain yang menjadi korban. Ya sebagaimana tadi kayak koruptor juga tahu korupsi nggak boleh, tapi tidak cukup yakin aja dengan jaminan Allah tentang rezeki. Ya pertanyaannya seberapa yakin tauhid kita gitu ya? Iyalah, yakinnya iman semakin tambah tauhidnya. Terus mungkin ini sedikit ini Korenis itu agak sedikit berdagang lah ibaratnya gitu ya. Misalnya saya bilang tadi di awal bahwa ini kan sebenarnya konsepnya ngobras gitu, ngobrol soal emas gitu kan. Kira-kira apa nih kira-kira idenya Korenis supaya apa namanya emas ini betul-betul bisa lebih mudah disampaikan ke tangan masyarakat banyak gitu. Baik, Masya Allah. Saya sih berharap mudah-mudahan ya ini bukan hanya sekedar pertemuan kita yang pertama, tapi akan ada terus-terusnya. Mudah-mudahan kita bisa berjalan bersama untuk. Saya punya mimpi, ibaratnya sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Presiden kita, Indonesia Emas 2045, Indonesia Emas 2045. Tapi 70 juta orang terlilit pinjol. Waduh. Nah ini kan agak bertolak belakang nih. Saya tidak melihat ada solusi selain menabung emas. Kalau kita mau memang untuk menegakkan sebuah peradaban itu tidak mungkin tidak melibatkan emas, ya kan? Kalau hanya kita bermain-main di narasi dan juga angan-angan kita akan menitakan gitu, tapi fondasinya nggak ada. Nah itu boleh, Korenis kira-kira gimana? Kami beberapa kali akhirnya bicara nggak pengajian sama sekali, tapi benar-benar bicara, udah siapa yang pengen kaya, yuk ngobrol tentang duit. Masya Allah. Ya. Ya. Karena waktu itu akhirnya jadi kami buatkan temanya bahasannya kenapa orang Cina itu pada kaya. Nah itu dia. Gitu kan ya. Jadi kami akhirnya jelaskan bahwa aslinya kaya itu tujuan dan bisnis itu cuma instrumen, alat kendaraan menuju si kaya tersebut. Sebagian orang bahkan udah tertutup bahwa kalau misalkan aku pengen bisnis, lihat keluargaku kaya dari makanan semua, berarti dia makanan aja terus, menutup peluang lain. Bahkan ada yang usaha toko bangunan, dia makmur, ada yang usaha lain, dia makmur. Sehingga kalau misalkan itunya udah tertutup, maka ya akhirnya menutup segala peluang, padahal di situ masih banyak, di luar masih banyak peluang lain. Hingga akhirnya otaknya kekurung di situ. Padahal sekali lagi bisnis atau usahanya apapun itu cuma instrumen. Maka terus apa yang bikin mereka kaya aslinya? Yang paling pertama memang cara bersikap terhadap uangnya itu tadi. Walaupun uang bukan berarti melulu kita petik cash ya, berarti dia belum paham apa makna uang kalau misalkan masih nyebut itu hanya uang cash atau koin dan lain-lain. Maka ada beberapa memang prinsip yang mesti kita pegang, karena memang kalau misalkan orang itu sudah benar-benar mindsetnya benar, izinlah dia diambil, dicomot dari situ, diulang, restart dari nol, taruh di ujung dunia belah mana, dia punya mindset yang benar, dia bakal kaya lagi ujung-ujungnya. Jadi yang beda ini di sininya nih, tinggal gininya, tinggal caranya. Banyak orang-orang hebat yang berharap dia dikembalikan ke 20 tahun yang lalu, tapi dengan kecerdasan hari ini. Banyak seperti itu saya dengar gitu. Insya Allah. Aslinya kalau pengen cara cepatnya mah oke lah, kayaknya ada dua caranya. Entah tiba-tiba dia dapat warisan, entah dapat bisnis besar tiba-tiba meleduk jadi kaya, atau dua yang harus diperhatikan salah satunya adalah tadi cara bersikap terhadap uangnya. Yang lebih kami pegang adalah yang nomor dua, karena kalau misalkan orang punya dapat yang nomor satu, dia tiba-tiba kaya tapi tidak punya skill yang kedua, cara bersikap terhadap uangnya, dia balik lagi ke nol. Jadi mindsetnya harus sesuai ini ya. Salah satunya gini, beberapa prinsipnya yang dulu kami diajarkan turun-temurun. Satu, kita ingin jadi kaya, bukan kelihatan kaya. Wah, itu aja orang nggak bisa bedain.
yang gajinya sebulan cuman UMR tapi tiap hari nongkrongnya di Starbucks, berhasil kelihatan kaya, bukan berhasil kaya. Saya pikir apa tadi masalah. Iya dong. Tapi balik lagi. Ayah kami itu ada daerah namanya Lawang Seketeng di Bogor, itu bos ikan asin semua. Mereka kadang datang ke toko itu pakai sendal jepit, celana pendek, bahkan nasi bungkus dari rumah. Makan cuma tiap hari beli lauknya doang di warteg. Tapi ya jangankan duitnya, ya anak-anaknya kuliah di luar segala macam. Kita ngadu sama pulsanya aja deh. Pulsanya bisa 4 juta sendiri. Meskipun HP-nya kadang udah kacanya retak 1000 gitu ya. Ketika ditanya, kok nggak menikmati? Saya pengen jadi kaya, bukan pengen kelihatan kaya. Tuh satu. Dan kedua, kadang yang paling, kalau bahasannya menurut tadi ya, ada salah satu prinsip juga. Kadang orang tuh bahkan nggak bisa bedain mana aset, mana liability. Kalau misalnya dia masih bertanya, aset naon kok, liability naon, aduh ya pantesan. Ya, sederhananya gini lah. Kalau ini mah ngutipnya memang dari Robert Kiyosaki ya. Aset tuh sederhananya adalah apapun yang memasukkan uang ke dalam kantongmu. Udah gitu liability adalah apapun yang mengeluarkan uang dari kantong. Mereka bahkan nggak ngerti. Jangan itu. Bedain keinginan sama kebutuhan aja mereka nggak ngerti. Terus akhirnya yang mana yang uangnya paling cepet, yang penting dia punya dulu, konsumtif. Sengaja sih memang didesain seperti itu supaya akhirnya sebagian orang kaya tambah kaya yang sudah paham dengan memanfaatkan perilaku yang mereka seperti itu. Tapi akhirnya mereka orang salah kaprah. Yuk udah nggak apa-apa nyicil motor. Motor kan bukannya aset kok karena kita jadi punya barang. Enggak. Selagi tiap bulan dia ngeluarin uang dari kantongmu, itu liability. Nyicil rumah liability. Saya udah baca itu bukunya Robert Kiyosaki. Gitu kan. Betul itu. Jadi mindset ini kayaknya berpengaruh betul gitu. Jadi orang-orang tua kita dulu itu punya sebuah slogan yang jadul gitu. Hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin gitu. Itu kelihatannya sangat jarang sekali kita dengarkan sekarang gitu kan. Karena kita emang udah lupa lah dengan filosofi orang-orang terdahulu gitu. Tapi kelihatannya betul. Mereka mau apapun, mau bikin rumah ataupun mau bikin tempat usaha, copot gelang, copot kalung, selesai. Kalau sekarang kita menghabiskan sisa umur kita untuk mencicil. Nah, ini dia terlalu bermudah-mudah dalam berhutang gitu. Ini gimana nih kira-kira? Ya aslinya kalau kita ngutang itu kita lagi beli sesuatu yang belum sanggup kita beli sih aslinya. Maka akhirnya kepepet. Dan kalau akhirnya kita harus membeli sesuatu yang tidak kita butuhkan, ujung-ujungnya kita harus menjual sesuatu yang kita butuhkan. Itu dia. Akhirnya jadi sedangkan diulah ketika tadi bicara kenapa Rasul memilih emas. Ya, kita tahu nilai safe haven-nya, kita tahu nilai itu tidak akan habis dimakan inflasinya. Kenapa lebih suka masalah likuiditas dan segala macam? Yulah, tinggal bicara kedisiplinan. Lihat, orang-orang yang akhirnya pada berhasil kaya, salah satu yang membuat mereka berhasil itu kan adalah kedisiplinan. Karena aslinya sebagian orang kaya itu mikir kayak gini. Kaya itu bukan hoki, tapi adalah ketika dua hal bertemu. Apa? Satu kesiapan, dua kesempatan. Kadang kesempatan seliweran tuh, tapi kita nggak punya kesiapan. Betul. Saya jual butuh motor 5 juta aja, padahal harga motornya 15 juta. Kapan lagi itu peluang kayak gitu? Masalahnya kita nggak punya kesiapan. Kenapa? Perilaku kita konsumtif. Tiap bulan yang penting gaji gua habis, besok udah gajian lagi. Itu persis apa yang terjadi dengan si teteh yang kerja di rumah gitu. Beliau punya uang cash, hasil nabung gitu kan. Orang ada jual rumah dari 150, 140, 120 sampai akhirnya 100 juta butuhnya, kasih cash. Itu ya kesempatan kita lebih terbuka apabila kita pegang itu, maksudnya pegang aset yang liquid yang bisa langsung dicairkan gitu. Makanya yuk kita kesempatan akan selalu ada. Tapi masalahnya kalau kita nggak pernah punya kesiapan, nggak pernah punya peluru, itu yang jadi masalah. Makanya yuk, bahkan kalau kami lagi ngajarin ke anak-anak yang masih kayak kuliah dan lain-lain, sampai dikasih rasionya dari 100% penghasilan per bulan itu berapa persen untuk apa, berapa persen untuk apa, tapi pasti harus selalu ada mulai nabung dulu. Nabung dari yang mana? Nabung dari emas dan yang segala macam. Kapan? Untuk apa itu teh? Untuk jadi kesiapan nih. Kalau suatu saat kesempatan itu datang, kita punya peluru buat posisinya siap terus ya. Jadi dan memang kudu terus disiplin dalam artian ketika akhirnya uang udah banyak, tabungan udah banyak, itu udah bergulir, sudah jadi passive income, tetap dia masih aku tetap makan warteg dulu. Paling berapa? 3 tahun paling cepat insya Allah, atau beberapa tahun lebih lama, sampai nanti si uang yang bergulir itu, si passive income-nya itu sudah lebih gede dari penghasilan yang tiap bulan. Mangga, silahkan mau ngapain, bisa lebih jadi manfaat. Dakwah juga enak, jadi nggak ngarepin amplop, ya kan? Jadi yuk, ini kudu juga dibagi juga.
supaya kesempatan itu nggak selalu melulu los. Siapin kesiapannya. Nah, ini salah satu kesiapan yang terbaik, Masya Allah. Kelihatannya saya menganggapnya itu sebuah PR yang cukup besar sekali ya, karena yang setelah berjalan hampir 4 tahun nih, itu sebuah keterlibatannya dari orang-orang dewasa yang 35 ke atas tuh lebih banyak daripada anak-anak muda gitu kan. Jadi ya betul-betul. Di fase umur 22 sampai 35 itu fase mereka dapat hidayah. Untuk mulai hijrah kemarin. Kalau Korenis sendiri itu umur berapa waktu itu hijrahnya itu, dapat hidayah itu? Untuk mulai belajar Islam 2017, berarti umur 26-an. 26-an ya? Oh iya. Iya, 26. Tapi ketika itu sudah mulai mengerti ya soal konsep nabung segala macam. Oh, itu dari waktu masih di Thailand. Oh iya. Karena dulu tujuannya pokoknya kaya. Jadi dulu belum bacain kitab hadis, kitab tafsir belum. Dulu bacainnya kayak gitu-gitu. Ya Anthony Roberts, terus Robert Kiyosaki. Fokusnya gimana jadi kaya gitu ya? Carl C. Maxwell dan lain-lain. Tapi setelah kaya ternyata nggak bahagia. Nah, itu bahasan yang berbeda. Tapi aslinya ternyata setelah akhirnya ada bahagia, ya tetap harus jadi kaya juga. Bukan berarti yuk hijrah ninggalin semuanya di masjid 24 jam. Enggak, manfaat. Itu yang malah orang Islam harus kaya. Dan ada caranya, beneran ada caranya. Yang tadi kita sudah bahas itu cuma sebagiannya. Oke, menarik tadi apa yang disampaikan oleh Kodenis gitu ya. Saya pun teringat bahwa kita adalah apa yang kita persiapkan. Jadi apa yang kita persiapkan, apa yang kita perjuangkan, itulah kita kemudian hari gitu. Jadi saya menarik tadi karena sempat disinggung oleh Kodenis kan, ada tipsnya, ada ilmu ya. Saya ingin tahu tuh kira-kira apa semacam pesan ataupun kira-kira gagasan atau ide untuk anak-anak muda kita supaya yang saya bilang umurnya tadi Gen Z yang 23 tahun ke bawah itu lebih melek soal masa depannya, lebih kritis soal dia cara nabung dan segala macamnya. Baik, insya Allah. Makanya dulu awalnya memang nyadarnya gara-gara lebih suka main sama yang lebih di atas sih umurnya. Karena kalau nggak main sama yang lebih tua itu, kalau ada kebaikan yang kita bisa ikutin, kalau ternyata dia gagal, oh berarti bagian itu saya tinggal jangan pernah melakukan hal itu supaya nggak jadi kayak dia, gitu kan? Jadi selalu banyak kebaikan. Sehingga akhirnya kayaknya menemukan tadi persamaan dari semua orang kaya yang bahkan bisnisnya itu terlalu variatif. Dalam artian gini, kalau emang kaya cuman dari bisnis makanan doang, harusnya yang lain nggak ada yang bisa sukses. Cuman si pengusaha makanan doang yang kaya. Tapi ada yang jualan makanan bangkrut, ada yang jualan yang bisnis yang lain juga bisa makmur. Padahal berarti kan itu menunjukkan bahwa oh itu cuman salah satu kendaraan doang. Makanya tadi yang lebih kami tekankan adalah bagaimana cara bersikap terhadap keuangannya. Tadi ketika kita bahas tadi prinsip yang pertama, ingin jadi kaya bukan kelihatan kaya. Maka nanti yang benar-benar menopang adalah kalau saya dulu ngebaginya pakai rasio, Pak. Rasio paling umumnya sih ada yang nyebutnya 50 30 10 10. Jadi dalam 100% keuangan itu 50%-nya dipakai untuk kebutuhan. Kalau misalkan sudah di atas 50% itu agak kurang sehat, ya. Lalu yang 30%-nya itu nanti kalau misalkan ini memang karena ini awalnya rasio ini dari memang orang yang non muslim, jadi dia nyebut itu untuk hutang. Jadi kalau misalkan hutang dan kalau bukan berarti hutang nggak boleh dalam Islam ya, selagi tidak ada ribanya silakan. Maka amannya itu di 30% dari penghasilan. Maka kalau misalkan buat cicilannya aja udah lebih besar dari 50% dari penghasilan dia sebulan, oh itu udah ngaco. Nggak akan benar ya. Sisanya ada yang nyebut untuk asuransi, sisanya ada yang nyebut untuk tabungan, sisanya ada yang nyebut untuk investasi. Tapi kalau dulu karena saya tidak asuransi dan juga tidak pernah mau punya utang, jadi pokoknya ya untuk hidup di prese ini mungkin ya dibaginya jadi cuma 2 bagian, yaitu pertama hanya untuk kebutuhan yang kita tahu makanan tuh aslinya murah banget ya. Kita di Jakarta sendiri aja masih ada lah 10.000 yang bisa bikin kenyang ya, 15.000 masih bisa kenyang, masih dapat seporsi makanan. Jadi kalau dikalikan sebulan insya Allah masih relatif murah. Yang mahal kan sebetulnya keinginan kita dan gaya hidup kita ya. Maka tinggal sisanya nih, saya waktu itu gunainnya memang dibedain simpenannya ya. Yang satu itu tadi untuk menjadi si kesiapan itu tadi. Duit yang udah masuk ke rekening itu hanya boleh keluar sebelum atau hanya untuk jadi uang yang lebih banyak.
Mau saya kelaparan kayak gimana, saya nggak pernah akan sentuh uang. Jadi siapin dari awal gitu ya? Siapin dari awal. Meskipun waktu itu cuma 200, 300, sisa tabungannya benar-benar tinggal segitu. Karena misalkan gaji pertama, misalkan pertama kali kerja di Jakarta 1.700.000, Pak. Itu buat bolak-balik naik kereta aja nggak cukup dan segala macam. Jadi akhirnya dipres benar-benar sampai kurus, sampai kayak gimana pun, sisa yang bisa ditabung sebulan tinggal 100, 200, nggak apa-apa. Tapi masuk ke situ. Akhirnya bisnis pertama waktu itu adalah ada orang pengen beli handphone, dia nggak sanggup beli cash, saya beliin cash, dia bayar cicil ke saya. Itu aman nggak kok secara akad? Karena saya sudah beli barangnya, jadi itu jadi milik saya. Betul. Jadi ketika dia pengen bayar secara kredit, ya itu udah halal. Betul. Kecuali kalau misalkan 3 pihak ya sebagaimana yang dilakukan oleh yang bisnis riba ya. Betul. Maka akhirnya si 3 juta dia cicil, modal saya 3 juta, dicicil 1.200.000 selama 3 bulan, jadi 3.600.000. Dapat margin tuh 600. Itu masuk lagi ke rekening itu tanpa boleh keluar lagi sebelum jadi uang lebih banyak. Akhirnya nambah, nggak cuma satu. Akhirnya dari yang kredit motor, akhirnya dari yang kredit rumah, handphone. Akhirnya ada yang waktu di Thailand ada orang mau pindahan kantor, semua motornya dijualin pukul rata 10.000 baht. Ya, pukul rata 10.000 baht. Padahal harga motor itu 20.000 dan 20.000 baht. Berarti kan kalau dirupiahin 4 juta satu motor. Itu karena kesiapan tadi ya? Kesiapan. Saya udah punya kesiapan jadinya. Borong deh 3-3-nya. Dibeli 30.000 baht. Dalam waktu kurang dari 2 pekan, masing laku terjual 15.000 baht. Berarti jadi 45.000 baht. Modalnya 30. Berarti ada untung 15.000 baht, 6 juta 2 pekan. Ya. Masalahnya kesiapannya ada. Itu balik lagi ke sini. Sampai akhirnya itu nanti si uang yang di rekening berangkas itu terus bergulir, menerima, akhirnya sampai itu jadi lebih gede daripada gaji. Makmur itu. Tapi untuk ngerintis ke arah sananya, itu waktu itu saya sekitar hampir 3 tahunan. Yang lain setiap kali gajian main judi, setiap kali gajian makan mewah, setiap kali gajian enggak, saya tetap masih di warteg di Thailand itu. Berarti disiplinnya betul-betul ini ya? Pokoknya yang penting harus tiap bulan harus ada uang injek ke sana untuk jadi kesiapan yang bergulir terus jadi bola salju tersebut, snowball. Di sayanya mau kurang, mau gimana, tetap aja pokoknya. Alhamdulillah nggak ngerokok, alhamdulillah nggak itu, jadinya untuk makan tuh murah kan setiap hari. Benar. Nanti ketika itunya sudah dapat bergulir, oh itu udah enak. Jadi kan masalahnya kan kita memotivasi anak-anak. Kita edukasi terus harus begini, harus begitu. Tapi kan ini misalnya kita iseng nih, baru buka aja, langsung iklan disuruh utang. Ya kan? Banyak iklannya nih, ini ayo utang segala macam. Kita mau utang langsung seperti itu. Jadi memang tergantung dari input anak-anak tadi apa. Anak mudanya dikasih input edukasi sama Bang Edi, sama mentor-mentor yang lain, atau yang sehari-hari mereka lihat. Mereka lebih sering lihat HP-nya. Jadi brainwash ini lebih jalan. Agak sedikit frustasi sebenarnya, tapi kira-kira gimana tuh? Saya tidak nyerah, nggak akan nyerah untuk terus menularkan semangat ini gitu. Ya aslinya dakwah tuh ringan ya, baru jadi berat kalau kita wajibin orang harus jadi baik gara-gara kita ya. Karena kata Allahnya fadzakir innama anta mudzakir. Ingetin tugas kamu tuh cuma ngingetin, kamu nggak disuruh ngubah manusia lain. Lasta alaihi musaitir. Engkau tidak berkuasa di atas yang lainnya. Al-Ghasyiyah 21-22 ya. Ketika istilah udahlah dia jadi baik pun Allah yang ngubah, bukan kitanya. Dia tidak jadi baik pun selagi niat kita benar ada nilainya di sisi Allah, jadi pahala. Jadi dari sudut pandang akhiratnya mah aman. Nih ya, itu sumber pahala semua. Tinggal ada, karena sungguh repot justru kalau misalkan soleh lu semua langsung soleh semuanya, repot ya. Berarti buat apa lagi kita berdakwah kalau misalkan kayak gitu. Tapi kalau misalkan akhirnya jadi seperti itu dan itu jadi ladang kita, ya sudah nikmatin saja, nyampein. Makanya akhirnya kita memang terjun sih, buka bikin TikTok, bikin YouTube juga dan yang lain-lain dan sebagainya. Ini insya Allah salah satu upaya kita, tinggal dikemasnya. Kalau mungkin ya qadarullah saya dikasih gimmick memang buat supaya, tapi masalahnya gimmicknya menarik kaum mama dan lain-lain ya, dan anak gadisnya. Tapi saya pikir daripada jadi playboy syariah gitu kan, mendingan ngajak ngaji lah. Betul. Jadi masalah nggak usah jauh nih, istri saya sendiri bilang nanti aku mau foto gitu kan. Masalah gitu kan. Tapi sah katanya. Dulu guru kami bilang kayak gini, Rasul aja ngegunain Mus'ab bin Umair yang ganteng untuk maju sana untuk dakwah ke Madinah waktu masih jadi Yastrib. Jadi ya udah, tinggal ya gimana pendekatan kitanya juga. Kadang kita tuh suka gampang emosi sendiri, gampang ini. Jadi saya teringat gini, kode di situ. Seorang muslim itu, seorang manusia itu
diukur bukan dari seberapa kaya dia, seberapa pangkatnya segala macam, tapi seberapa bermanfaat dia untuk orang lain. Itulah yang beberapa tahun ini kita lakukan. Ya mudah-mudahan tercatat sebagai yang Korinus bilang tadi lah gitu. Jadi pada tahap tertentu saya melihat memang seolah ini perjuangan tanpa akhir. Kayak ujungnya saya nggak tahu kemana. Tapi saya melihat udah cukup banyak yang melek emas. Tapi itu mungkin baru kira-kira 3-2% dari masyarakat Indonesia. Masih ada 97% lagi berarti yang gimana caranya supaya mereka ikut nabung emas tuh. Om bisa kayak gini tuh, apa kayak nyampein ke anak-anak kuliah atau gimana? Istilahnya kan mereka lagi semangat-semangat pengen jadi kaya tuh, makanya ada yang ketipu MLM dan lain-lain gitu ya. Mau kaya nggak? Kadang emang ya orang bilang akhirnya datang dengan mobil bagusnya dan segala macam. Ya bagi mereka itu untuk gimmick menarik gitu ya. Sehingga akhirnya yang disampaikan ternyata gimana tuh ya, begitu mereka udah pengen dengerin gimana jadi kaya. Oh sholat duha, oh bisnisnya emas, oh dan yang lain-lain gitu kan. Nggak apa-apa sih, cengli-cengli aja kayak misalnya kadang ngasih lihat gimana caranya ya biar hidup teh pada serba enak segala macamnya, maka ya sudah kita tunjukin bahwa yang kami tahu nurut tuh ya sama Allah. Makanya emang kita perlu, memang saya bilangnya kayak gini ya, orang kalau udah sukses dia kentut juga dianggap kata mutiara, benar. Dan orang mau belum jadi apa-apa, mau ngucap sebagus apapun ya dianggap kentut. Kan yulah kita berprestasi dulu, jadi hebat dulu, macam-macam dulu caranya. Kami berusaha bikin buku, kami berusaha bikin konten, berusaha bikin apapun dengan Bismillah, mudah-mudahan tujuannya masih sama untuk memudahkan dakwah. Karena ketika akhirnya jadi viral, populer, akhirnya sudah jadi kaya atau apapun, sudah ada yang mendengar, ya itu alat aja sih, alat untuk mengenalkan Allah kepada semakin banyak orang. Jadi Bismillah. Nanti yuk ke kampus sampai dulu nih si bos mau kaya nggak seperti beliau, yuk dengerin ada seminarnya. Masya Allah, nanti mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng satu panggung seminar ya, nanti ke kampus-kampus gitu ya, supaya lebih ini lagi gitu, lebih sinkron dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah soal Indonesia Emas 2045 gitu. Jadi pemerintahnya juga ikut ini ya, rangkul yuk para pengusaha. Jadi memang betul koordinasi saya sekarang tuh sudah mulai terbiasa gitu, maksudnya untuk menyampaikan bahkan di forum yang ada teman-teman dari pemerintahan. Ini emas setiap tahun naik 8%, 9% setahun. Ini misalnya uang kertas setiap tahun turun 5%, 6%. Jadi kira-kira masyarakat banyak kita mau suruh simpan apa nih? Mau emas atau rupiah? Dengan segala hormat kita cinta rupiah buat bayar listrik, beli beras segala macam. Tapi kalau untuk ditabung, ya kan, gitu kan ya. Mudah-mudahan nanti banyak kesempatan lah untuk kita ngajak teman-teman semua supaya lebih istiqomah lagi nabung emas gitu, Masya Allah gitu. Ini sebagai penutup ini saya ingin teman-teman mudah-mudahan dapat pesan yang kelihatannya banyak bermanfaat tuh. Mungkin sebagai penutup dari Korinus, kira-kira apa nih pesan supaya yang awalnya misalnya nabung emas tuh kayak malas-malasan atau apa tuh supaya lebih istiqomah lagi. Baik, istilah. Sebetulnya alhamdulillah kalau orang itu sudah mulai pengen menabung itu aja udah bagus. Tapi kan kita kalau pengen menabung itu dalam bentuk yang istilahnya gini, nabung itu dia utuh aja udah alhamdulillah. Dan ternyata Islam punya solusi untuk supaya si tabungan itu nggak cuma utuh, tapi dia bertambah nilainya dengan otomatis, dengan alami, dengan tanpa harus ada melanggar. Dan itu emas. Itu enggak ya. Benar dah. Manusia termulia di dunia, agama yang sudah Allah pilih ini Islam, nggak asal, nggak kebetulan milih emas sebagai, milih dinar dirham sebagai untuk. Dan belum ada satupun kata-kata Rasulullah yang tidak terbukti kemudian hari. Selalu. Selalu. Karena sabda itu mah wahyu, jadi nggak mungkin salah. Jadilah kalau pengen berkembang, banyak nabung bagus. Tapi tabung dalam bentuk yang meningkat ya. Masya Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Mudah-mudahan teman-teman semua banyak inspirasi yang bisa kita ambil. Saya sendiri mengambil banyak ilmu hari ini. Masya Allah luar biasa, masih muda dan sudah banyak guru ya. Artinya semakin banyak guru berarti ya semakin banyak ilmu yang kita dapat. Hari ini pun saya sedang berguru dengan Korinus. Wah, kebalik. Masya Allah. Oke teman-teman semua, sampai ketemu lagi pada ngobras berikutnya dengan bintang tamu yang tidak kalah luar biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.